Halo, selamat siang semuanya. Hai, selamat Selamat siang. siang. Halo, thank you banget. Selamat bergabung semuanya untuk para partisipan yang hadir tepat waktu di siang hari ini untuk mengikuti acara technical meeting kita. Oke, sebelumnya eh, aku pengen sapa-sapa dulu nih untuk semua koordinator, panitia, dan juga para partisipan termasuk juga anggota kami ke kakak alumni. Selamat siang. Selamat siang. Oke, thank you guys. Jadi sebelum kita memulai acara technical meeting kita, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Ivan. Oke, Kak Ivan dipersilakan. Oke, mari kita salam doa ya teman-teman. Untuk kami yang bersemangat sebelumnya, terima kasih atas semua kebutuhan, terima kasih atas hari yang baru yang telah memberikan Tuhan. Terima kasih pulang kau masih memberikan kesempatan kami untuk berkumpul bersama di ruang Google Meet ini untuk membahas technical terkait technical meeting Kamai Cup yang akan segera kami laksanakan. Ampun dosa dan salah Tuhan, bagi sengaja dan berkatilah pula acara ini semoga bisa berjalan lancar hingga selesai. Dalam Yesus, amin. Oke, thank you Kak Ivan. So guys, jadi sebelum kita memulai acara kita, ada baiknya kita minta tolong nih buat semua partisipan buat open kameranya. Yuk kita kasih waktu 5 detik ya buat open camera. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you buat semuanya. Oke guys, thank you banget udah open camera. Soalnya biar lebih aktif aja nih dan kita bisa saling kenal satu sama lain. Oke, untuk kakak operator bisa next slide. Sip, thank you. So guys, jadi kita selama sepanjang satu hari ini kita ada agendanya ini untuk technical meetingnya sendiri. Nah, technical meetingnya sendiri itu, oh ya sebelumnya aku pengen perkenalan nih. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi yang MC buat hari ini sepanjang satu acara technical meeting kita ini ada aku sendiri Evi Fani Manalu dan juga Kak Ivan Wahyu Pradana. Salam kenal ya teman-teman. Salam kenal semuanya guys. Oke, jadi kita bakal bacain agenda kita sepanjang siang hari ini. Oke Kak Ivan, boleh nih dimulai dulu baca agendanya. Oke, makasih ya Kak Fani. Untuk agenda pada hari ini kita mulai dari open gate. Tadi udah, terus opening, lalu perkenalan, dan selanjutnya ada apa Kak Fani? Selanjutnya kita ada main sessionnya nih guys. Yang pertama tuh ada apa itu Kamai Cup, terus kemudian detail lomba, dan ada Q&A session. Terus selanjutnya apa tuh Kak Ivan? Habis itu kita ada announcement dan lalu ditutup dengan closing. Gitu teman-teman. Oke, thank you. Next. Oke guys, seperti biasanya sesuai dengan temanya kita, kalau kalian udah pada tahu nih tema Kamai Cup kita, pada ini nggak sih nge-stalking Instagramnya Kamai, pasti udah pada lihat ya postingannya. Jadi pada sesi ini kita bakal kenalan nih semuanya. Jadi sesuai dengan urutannya kita pertama kali akan berkenalan dengan para panitia di Kamai Cup sendiri, terus kemudian nanti koordinator, dilanjut dengan para partisipan seperti anggota Kamai Cup dan juga kakak alumni. Oke, bisa dimulai dulu dari ketua kita nih, Kak Mike. Halo Kak Mike, udah bergabung belum ya bersama kita? Iya, halo. Halo Kak Mike, bisa perkenalan dulu nih. Oke, kenalin, nama aku Michael Gerald Magau. Pada saat ini di Jogja, terus lagi menempuh pendidikan di Jogja Flight S1 Manajemen. Nah, aku puji Tuhan ya pada saat ini ketunjuk sebagai ketua panitia yang dipercaya untuk menangani acara ini bersama dengan teman-teman panitia yang lain. Terima kasih. Thank you Kak Mike. Mike. Oke, selanjutnya ada Kak Nathan nih. Kak Nathan boleh kenalan nggak ya? Halo, salam kenal ya.
Ya, nama aku Nathanael Lawrence Sudrajat, biasanya dipanggil Nathan. Aku dari Kamai angkatan 2019. Saat ini sedang berkuliah di Jogja. Udah, gitu aja ya. Oke, thank you Kak Thank you Kak Nathan. Nathan. Selanjutnya ada siapa lagi nih Kak Ivan? Selanjutnya aku boleh minta tolong buat Kak Asel kali ya. Minta tolong buat perkenalan. Halo Kak Asal. Halo teman-teman, salam kenal. Aku Asael, kuliah di SMM Jogja, angkatan 19. Thank you Kak Asal. Oke, thank you Kak Asel. Selanjutnya ada Kak Barnis nih. Siapa nih Kak Barnis ya? Boleh kenalan nggak Kak Barnis? Halo kakak-kakak teman-teman semuanya, namaku Barnis, aku Kamai angkatan 2020. Salam kenal. Oke, thank you. Kemudian ada Kak Lira nih. Halo Kak Lira. Oh, mungkin lagi ada kendala jaringan ya guys. Kita lanjut. Ke siapa lagi nih Kak Ivan? Siapa ya? Mungkin boleh minta tolong Angel kali ya untuk memperkenalkan diri. Oke, halo selamat sore semuanya. Perkenalkan aku Angelin Stefani, bisa dipanggil Angel dari Kamai angkatan 2020. Terima kasih. Oke, Thank you Angel. Selanjutnya dari Koor nih. Siapa nih koordinator dari tiap angkatan? Boleh kenalan nggak? Aku lihat ada Mustika di sini. Mustika Natalia. Halo Mustika. Halo. Perkenalan ya? Boleh perkenalan Mustika? Oke. Salam kenal ya semuanya. Aku Mustika dari angkatan 2019. Oke, thank you Kak Mustika. BTW Kak Mustika nih jadi ketua koordinator nih guys dari angkatan 2019. Wah, ini ada yang spesial nih Kak Ivan. Kayaknya kita kedatangan tamu nih dari anggota Wah, Kamai siapa dan tuh? ada dari BPH nih, ada Kak Samuel Roti. Halo Kak Samuel. Halo Kak Samuel. Halo, Halo, boleh kenalan dulu nggak ya Kak? Ya, aku Semi, angkatan 2018, diundang dari koordinator angkatan 2018. Terima kasih. Thank you. Kak Semi. Oke, mungkin selanjutnya bisa chat di kolom chatbox saja ya guys untuk perkenalannya supaya tidak makan waktu yang lama. Oke, kita next ke sesi selanjutnya. Apa nih ada sesinya? Oke, cool. Kita bakal ada sesi yang intinya yaitu apa itu Kamai Cup yang bakal dijelasin sama Kak Ivan. Ayo Kak Ivan, persilahkan. Oke, thank you Kak Fani. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum ya apa itu Kamai Cup? Kalau ada yang masih belum tahu, boleh aku jelasin dikit ya. Jadi Kamai Cup itu pelaksanaan di tahun 2021 dilaksanakan secara daring dengan periode pelaksanaan selama 1 minggu dengan mengambil tema tak kenal maka tak sayang. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana tim dibagi per angkatan yaitu angkatan 2018, 2019, dan 2020 juga alumni dan akan menerapkan sistem liga. Kemudian masing-masing angkatan akan mengutus atlet dan seniman terbaiknya untuk berlomba di setiap cabang yang dilombakan. Peserta yang berhasil menjuarai cabang-cabang lomba berarti menyumbangkan 1 medali emas untuk juara 1, kemudian perak untuk juara 2, dan perunggu untuk juara 3. Selanjutnya setiap medali akan mewakili poin yang didapatkan. Semisal medali emas artinya mendapatkan 3 poin, perak artinya 2 poin, dan perunggu artinya 1 poin. Angkatan yang berhasil mendapat poin paling banyak dinyatakan sebagai juara umum dan mendapatkan piala bergilir Kamai Cup. Kamai Cup sendiri memiliki tagline good friend, good game. Gitu teman-teman.
Oke, thank you Kak Ivan. Boleh next slide? Next slide please. Oke, jadi intinya ini ya guys, Kamai Cup itu dilaksanakan untuk kita seluruh anggota Kamai. Nah, jadi temanya kita itu tak kenal maka tak sayang. So that's why tadi aku ngajak kalian tuh kenalan semuanya supaya semakin kenal, bisa berteman, bisa sayang-sayangan gitu. Jadi tagline-nya kita yaitu good friend, good game. Sip. Next slide, Kak Asal. Oke, selanjutnya kita tuh ada sesi intinya yaitu mengenai detail lomba yang bakal dijelasin nih sama Kak Mike sebagai ketua Kamai Cup kita 2021. Oke, untuk Kak Mike dipersilahkan. Halo Kak Mike. Iya, halo. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang detail lomba dari Kamai Cup. Yang pertama, mungkin dari cabang seni. Oke. Bentar ya. Oke, mungkin ada sedikit kendala di operator mengenai share screen-nya. Oke, thank you Kakak operator. Oke, kita mulai dari cabang seni yang pertama, poster design. Tetap dengan tema good friend, good game. Mungkin bisa next slide. Nah, oke. Di sini ada table of contents. Nah, yang pertama itu ada syarat dan ketentuan. Terus yang kedua ada kapan pengiriman karya. Yang ketiga ada penilaian. Dan keempat ada awards-nya. Oke, mungkin bisa next slide, Kak. Nah, apa sih syarat dan ketentuan bagi para peserta yang ingin mengikuti lomba? Nah, yang pertama, merupakan perwakilan atau utusan dari tiap angkatan 2018, 2019, dan 2020 untuk menjadi peserta lomba cabang seni desain dan poster. Kedua, peserta hanya diperkenankan mengirimkan karya 1 buah poster. Yang ketiga, peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba seperti yang telah tercantum. Dan yang keempat, peserta lomba sama sekali tidak dipungut biaya apapun. Jadi ini gratis ya guys. Dan yang kelima, pendaftaran dimulai pada tanggal 23 Agustus sampai 28 Agustus 2021 atau sebelum hari H dimulai. Mungkin bisa next slide. Untuk syarat dan ketentuan karya desain poster. Yang pertama, tema lomba yang dipergunakan adalah bebas. Jadi para peserta yang mengikuti lomba jadi temanya bisa bebas tergantung dari masing-masing peserta. Terus yang kedua, karya adalah karya orisinil dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Terus yang ketiga,
karya yang dilombakan harus sesuai tema perlombaan dan memenuhi kriteria perlombaan. Terus ada yang keempat, desain dibuat menarik dan berwarna. Jumlah warna tidak dibatasi. Terus yang terakhir, yang kelima, desain poster dapat menggunakan aplikasi umum. CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Canva, dan lain-lain. Next slide. Masih dari syarat dan ketentuan karya desain poster. Yang keenam, poster menggunakan kertas ukuran A3 atau 1750 kali 2480 pixel, tapi dengan format PNG. Yang ketujuh, karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, sara, sisme, atau hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. Yang kedelapan, karya poster belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutkan pada kompetisi desain poster lainnya. Yang kesembilan, karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Next slide, Kak. Oke. Nah, untuk pengiriman karya, format nama file yang berisikan nama desain poster, nama peserta, dan angkatan. Contoh nih, misalnya, Mike, angkatan 2019 gitu. Oh, ini udah ada contohnya. Nah, terus desain poster dapat diunggah di akun media sosial Instagram peserta atau salah satu perwakilan dari angkatan dengan catatan akun tidak di-private dengan membubuhkan tagger atau hashtag KamaiCup 2021. Folder Google Drive yang telah disediakan panitia melalui link berikut. Jadi nanti linknya dibagikan oleh panitia. Terus desain poster dapat diunggah paling lambat Jumat 3 September 2021 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini ada kriteria penilaian dari desain poster. Yang pertama ada orisinalitas. Karya merupakan hasil ide secara orisinal dan bukan modifikasi. Jadi karya itu ya namanya orang karya pasti ya nggak ngopi ya. Terus ada kesesuaian. Karya memuat tema dan unsur teknis. Terus ada esensi, kedalaman eksplorasi tema serta komunikasi dalam menyampaikan pesan, inovasi dan sisi artistik, pengajian visual. Terus dalam segi atensi, banyaknya jumlah like, komen terhadap karya. Jadi teman-teman yang ikut sebagai peserta lomba bisa men-share, bisa tolong bantu teman-teman yang lain untuk like, komen terhadap karyanya. Oke, seperti yang diumumin tadi, peserta lomba dapat memenangkan 3 medali. Yang pertama ada gold medal, silver medal, dan bronze medal dengan poin berbeda-beda. Gold 3 poin, silver 2 poin, dan bronze 1 poin untuk tiap
angkatan. Oke, jadi itu aja dari poster dan desain. Dan mungkin ada yang mempunyai pertanyaan atau mungkin kurang mengerti, bisa hubungi nomor di bawah ini atau WhatsApp ke Evivani Manalo selaku panitia acara. Terima kasih. Thank you Kak Mike, udah jelasin semuanya ya. Ya, sama-sama. Oke, thank you Kak Mike. Mungkin untuk kita lomba selanjutnya bakal di take over nih sama PIC atau penanggung jawab dari setiap lomba. Soalnya Kak Mike nih sebagai pembuka aja. Sekalian perkenalan teman-teman semuanya. Oke, kita bakal lanjut ke detail lomba selanjutnya, yaitu detail lomba mengenai videografi yang bakal dijelasin sama Kak Ivan. Untuk share screen-nya bisa diganti sama kakak operator. Oh, mungkin yang fotografer dulu ya. Oke, thank you. Nggak mau habis kan? Dan masih panjang. Dari jam 1. Oke, mungkin share screen-nya bisa di-fit. Digeser ke tengah sedikit kakak operator. Oke, thank you so much. Oke, thank you kakak. Oke guys, jadi di sini aku selaku PIC dari fotografi sendiri bakal ngejelasin nih ada beberapa poin penting yang harus diingat juga sama teman-teman, terutama koordinator dan juga setiap angkatan yang bakal jadi peserta. Karena kita yang pertama itu ada syarat dan ketentuannya. Untuk peserta sendiri itu merupakan perwakilan atau utusan dari tiap angkatan. Yaitu, maaf sedikit ada miss di situ, 2017 itu merupakan alumni, nanti jadi alumni itu bisa join ke tiap angkatan, baik 2018, 2019, 2020 untuk menjadi peserta lomba. Terus kemudian setiap peserta dari tiap angkatan tuh diperkenankan untuk mengirim 1 buah foto. Jadi nanti untuk link pendaftarnya sendiri bakal di-share melalui grup koordinator. Nah, selebihnya bisa dibaca sama-sama dan terutama ini untuk pesertanya itu wajib banget ya memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba. Untuk lomba ini sendiri itu tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk pendaftarannya mulai dari tanggal 22 Agustus sampai 28. Jadi jangan salah tanggalnya ya guys. Jangan sampai telat daftarnya. Untuk karya fotografinya sendiri itu punya tema lomba sesuai dengan tagline kita. Good friend, good games. Terus kemudian untuk resolusinya minimal 3200 x 2400 pixel dan bisa menggunakan jenis kamera DSLR, iPhone dan lain-lain. Terus kemudian diharapkan untuk fotonya nanti diupload tidak mengandung unsur pornografi, sara, sadisme, dan lain-lain. Kemudian ini hal yang perlu benar-benar kalian highlight ya guys, foto yang dikirimkan merupakan karya asli pribadi. Jadi jangan di-copy-copy atau diedit-edit punya orang lain kayak gitu. Dan kalian sebagai peserta nantinya wajib bertanggung jawab penuh dengan karya yang kalian kirimkan. Selanjutnya, foto yang dikirimkan menjadi milik panitia dan dapat secara bebas dipergunakan dalam rangka kegiatan. Jadi nanti kita posting di Instagramnya Kamai atau mungkin dijadiin untuk poster dan lain-lain untuk background dan segala macamnya seperti itu guys. Tapi by the way, itu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan seperti itu ya. Terus kemudian pengiriman karyanya itu memiliki format file seperti yang ada di share screen. Contohnya itu lifestyle, terus kemudian nama pesertanya, baru angkatannya kayak gitu guys. Karya fotografinya sendiri nanti bakal dikirim dalam 2 bentuk. Yang pertama itu di-share melalui media sosial Instagramnya kalian, yaitu pesertanya atau salah satu perwakilan dari angkatan kalian. Jadi contohnya ini pesertanya Kanatan, tapi Kanatan nggak punya Instagram, jadi dia bisa minta tolong tuh sama temennya yang punya Instagram buat di-share. Tapi jangan lupa untuk membubuhkan tagar atau hashtag Kamai Cup 2021. Dan kemudian karyanya itu diunggah ke folder drive yang udah ada di share screen, yaitu ada di bit.ly Photography Kamai Cup 2021. Nah, deadline itu paling lambat 3 September. Untuk jamnya nanti bakal di share juga secara detail untuk jamnya jam berapa. Untuk sejauh ini jam terakhir untuk pengunggahan yaitu jam 1 siang. Oke, next. Nah, untuk kriteria lainnya ada
Yang pertama, keselarasan dan kedalam visualisasi foto terhadap unsur tema, kemudian besarnya potensi afeksi orang lain yang dapat ditimbulkan oleh foto. Jadi seperti tag kita tadi juga tema fotonya itu good friend, good game kayak gitu. Jadi usahain supaya fotonya itu memiliki afeksi kepada orang lain seperti itu. Terus kemudian komposisi foto, pengambilan angle, momen pencahayaan, dan pastinya kreativitas. Nggak asal cuman ya lomba doang. Jadi kalian fotografi itu ada juaranya, yaitu yang juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga. Jadi pengambilannya itu nanti sesuai dengan penilaian dari juri kita. Jadi juara satunya bakal dapat medali emas, medali perak untuk yang juara duanya, dan juara tiganya medali perunggu. Untuk info lebih lanjutnya atau pertanyaan nanti bisa ditanyakan di sesi Q&A ya guys. Untuk PIC-nya sendiri, saya Vivani Manalu, thank you. Oke, kita bakal next ke detail lomba selanjutnya. Ada apa nih? Ada penasaran nggak ya? Setelah tadi ada lomba poster dan kemudian fotografi, kita ada lomba apa aja nih dari Kamekam? Oke, ada detail musik, lomba dari detail musik ya. Thank you. Untuk kakak PIC-nya bisa dijelasin? Oke. Izin masuk ya. Suaraku kedengaran nggak nih? Kedengaran dong, Kanatan. Oke, siap. Makasih. Nah, untuk PIC dari cabang seni musik itu sendiri ada Kak Barnis dari angkatan 2020. Namun Barnisnya sedang berhalangan ya, jadi aku aja yang gantiin di sini. Nah, untuk cabang seni musik sendiri itu periode pelaksanaannya dari Minggu 29 Agustus sampai 3 September. Jadi kalau untuk cabang seni ini, periodenya sama ya teman-teman. Kayak yang tadi poster udah dijelasin, sama fotografi, juga nanti ada videografi itu, dia serentak ya, dari 29 Agustus hingga 3 September. Di next Kak, boleh? Oke, untuk pemaparannya sendiri itu terbagi 3. Yang pertama ada syarat dan ketentuan, yang kedua ada pengiriman karya, dan ketiga ada award. Nah, untuk syarat dan ketentuan lomba, ini aku bacain aja. Yang pertama, lagu yang di-cover merupakan lagu rohani. Yang kedua, video cover berdurasi 3-5 menit. Setiap angkatan mengirim 1 video saja. Jadi misalnya angkatan 2018 kirim 1 video aja, 2019 1 juga, dan seterusnya. Lalu cover dapat dilakukan minimal vokal atau bisa collab dengan instrumen. Jadi mungkin di angkatan 19 benar-benar gak ada yang bisa main musik sama sekali, cuman bisa vokal doang nggak apa-apa. Nanti bisa menggunakan instrumennya bisa dari tempat lain ya, bisa di-download seperti itu. Tapi diusahakan lebih bagus lagi kalau memang ada instrumennya ya. Jadi benar-benar kompak gitu, satu angkatan membawakan covernya. Yang keempat, cover dapat dilakukan ya, itu udah. Yang kelima, karya berupa live cover suara asli ya, bukan lip sync. Jadi ketika di-take itulah suara aslinya. Yang keenam, video menampilkan wajah. Jadi wajah teman-teman tuh harus terlihat ya, jangan nunduk-nunduk main gitar atau nyanyi nunduk-nunduk, itu akan mengurangi penilaian juga, dan bisa kalau memang nggak ada tampak mukanya bisa kami diskualifikasi seperti itu. Dan karya direkam dengan alat perekam apapun terserah, hasil rekaman baik, tidak kabur, pencahayaan baik, dan suaranya jelas. Resolusi videonya minimal di 720 pixel ya teman-teman. Nah, untuk olahan video diperkenankan sebatas edit kejelasan video, pencahayaan, dan kejelasan suara. Nah, selanjutnya tidak diperkenankan mengedit hingga mengubah suara asli peserta. Diperbolehkan mengaransemen dengan cara tidak mengurangi kehikmatan. Ingat, ini kan lagu rohani ya teman-teman, ya jangan sampai kalian ada yang mau cover bikin aransemennya jadi metal gitu ya, jangan ya. Nah, terus belum pernah dipublikasikan dimanapun. Jadi ini orisinil buatan teman-teman sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Dan yang ke-13, video cover yang telah dikirim menjadi hak milik panitia. Hak milik maksudnya gimana? Ya misalkan nanti dari panitia akan menjadikannya sebuah dokumentasi, mau diupload di Instagram Kamai atau di YouTube Kamai. Nah, itu sudah menjadi haknya panitia. Next. Nah, untuk pengiriman karyanya sendiri, yang pertama video cover diunggah ke IGTV ya, salah satu perwakilan saja. Jadi, misalkan dari angkatan 2019, akulah yang menjadi perwakilan. Jadi,
karya dari 2019 hanya diposting di akunku saja gitu ya. Jadi nggak perlu di akun setiap personil, nggak perlu, jadi cuma satu aja. Dan juga jangan lupa di menggunakan tagar Kamai Cup 2001 dan tag IG Kamai Official. Nah, untuk link Google Drive-nya sudah tersedia dan dengan format nama file, angkatan, judul lagu. Jadi nanti dikirim juga ya teman-teman. Setelah di-upload ke Instagram juga dikirim ke Google Drive-nya. Di situ udah ada contoh formatnya. Dan cover diunggah paling lambat Jumat 3 September pukul 17.00. Keterangan video atau caption memuat judul lagu serta makna atau pesan dari lagu tersebut. Yang ketiga, peserta dapat mengumpulkan like dan komen sebanyak-banyaknya hingga Minggu 5 September 2021 pukul jam 9 pagi. Astaga. Ya, coba next lagi. Nah, untuk kriteria penilaiannya ini ada teknik vokal, terus ada caption juga, terus ada atensi terhadap cover, misalkan jumlah like-nya berapa, komentarnya kira-kira memuaskan atau gimana gitu ya. Jadi memang di sini kita mengajak teman-teman tuh supaya promosiin ya ke teman-temannya, tante, om, kakek, nenek semua lah ya. Semoga yang like-nya paling banyak ya, itu kesempatan menangnya semakin tinggi. Juga kita ada penilaian di aransemen, orisinalitas, dan kreativitas juga. Di next lagi. Nah, untuk juaranya, yang juara pertama akan mendapatkan medali emas dan disumbangkan ke angkatannya ya. Jadi angkatannya akan mendapatkan medali emas, medali perak, dan juga medali perunggu. Next lagi, Kak. Nah, mungkin penjelasan dari cabang seni musik cukup sekian. Kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti di sesi Q&A, maupun bisa menghubungi langsung PIC-nya yaitu Barnis. Di situ sudah tertera ya teman-teman, WhatsApp sama lainnya. Oke, mungkin itu aja dari musik. Oke, thank you Kak Nathan untuk penjelasannya. Jangan lupa ya guys, disiapin pertanyaannya nanti di Q&A session. Oke, kita lanjut ke penjelasan mengenai cabang lomba videografi. Oke, thank you. Oke, videografi saya jelasin ya teman-teman. Ya, mulai dari tema, dalam tema kompetisi Kamai Cup 2021 ini, kita menantang para peserta untuk menunjukkan sisi yang menarik dan perlu diapresiasi dengan kreativitas, dengan tema Good Game, Good Friend, mengarah pada bagaimana videographer dapat menyampaikan konten menarik melalui sebuah video. Untuk ketentuan perlombaannya, untuk pengambilan gambar dengan menggunakan kamera apapun, waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan oleh pihak panitia. Olah digital diperbolehkan sebatas perbaikan foto, tidak boleh mengubah keaslian foto. Setelah perlombaan videografi dilombakan harus HD, dikirimkan dua kualitas, high resolution dan low resolution. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Untuk ketentuan umumnya, karya dan objek yang terkandung di dalam video maupun foto merupakan tanggung jawab peserta lomba. Panitia penyelenggara tidak melayani segala bentuk tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan objek dalam video atau foto yang dilombakan. Hasil karyanya orisinil, murni hak cipta sendiri dan belum pernah diikutsertakan lomba atau dipublikasikan. Peserta boleh mengikuti salah satu kategori lomba. Panitia memiliki hak penuh untuk mempublikasikan dan menggunakannya untuk kepentingan kegiatan terkait. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang memasukkan karya video atau foto yang tidak memenuhi aturan lomba, dianggap mengandung unsur sara atau melanggar norma susila. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk ketentuan karyanya, videografi, pengambilan gambar berdasarkan gagasan atau ide yang menarik. Isi pesan yang terkandung dalam video, aspek komunikasi, kualitas teknis, gambar dan suara, kelengkapan berkas pendukung, durasi waktu, dan video dapat diambil dengan jenis kamera apapun dengan format terbaik. Disarankan Full HD, MP4, 1080, 25 fps.
Untuk ketentuan uploadnya, serta melakukan registrasi dan upload karya melalui link form yang telah disediakan dengan melengkapi data yang diminta. Serta juga wajib melakukan upload karya melalui Instagram dengan format caption videografi Kamai Cup 2021 _nama _angkatan _judul karya. Dan diberikan deskripsi karya dan jangan lupa untuk tag Kamai Official dan mention serta gunakan hashtag Kamai Cup 2021 #Kamai. Untuk tahap dan waktu pelaksanaannya, tahap pelaksanaan lomba selama yang waktu ditentukan tadi 29 Agustus sampai 5 September. Tahap pengumpulan video yang dilombakan paling lambat 3 September 2021. Tahap penilaian dilaksanakan ini menyusul dan pengumuman dan hasil penilaian lomba pemenang, pengumuman dan piagamnya itu juga menyusul dan ditentukan oleh panitia. Serta persyaratan kontribusi. Untuk persyaratannya anggota Kamai setelah mengisikan formulir dan hasil lomba langsung dikumpulkan pada panitia sesuai dengan waktu yang ditentukan. Waktu dan lama perlombaan ditentukan oleh panitia. Penilaian dan pemenang. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang akan ditunjuk oleh panitia. Sistem penilaiannya ditetapkan oleh dewan juri. Sistem penilaian dihitung dari jumlah atensi berupa likes, komen, dan share. Penilaian adalah hak mutlak dewan juri yang tidak dapat diintervensi dan diganggu-gugat oleh siapapun. Untuk pemenang, video dan foto terbaik adalah dan masing-masing kategori memperoleh juara 1, juara 2, dan juara 3, gold medal, silver medal, dan perunggu. Gitu, terima kasih. Oke, thank you Kak Ivan untuk penjelasan mengenai cabang seni lomba videografinya. Oke, kita sekarang bakal lanjut ke penjelasan mengenai lomba e-sport guys yang bakal disampaikan sama Kak Nathan. Oke, izin masuk lagi. Oke, sekarang untuk cabang olahraga elektronik dimulai dari Mobile Legends ya. Jadi Kamai Cup tahun ini ada Mobile Legends loh teman-teman. Jangan sampai kelewatan deh pokoknya. Next. Ya, untuk PIC-nya ada Ivan dari Kamai 20 dan ada saya sendiri. Next. Ya, untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan di 29 Agustus di hari Minggu. Dan pengumumannya ada di 5 September. Dan sekalian awarding juga. Next. Nah, untuk penjelasan dari cabur esports Mobile Legends terbagi dari 5. Yang pertama persyaratan pemain dan tim, detail turnamen, pengaturan pertandingan, rules, dan award. Next. Nah, untuk persyaratan pemain sendiri, yang pertama pemain wajib memiliki device berupa smartphone, serta akun Mobile Legends sendiri. Bukan milik orang lain ya, atau ngehack itu nggak boleh. Setiap pemain merupakan anggota aktif Kamai, bisa juga alumni Kamai. Yang untuk persyaratan tim, satu player ditunjuk oleh anggota tim untuk menjadi kapten timnya masing-masing. Yang kedua, setiap tim terdiri dari 5 orang pemain yang terdaftar di Kamai Cup 2001. Jadi nanti setiap angkatan harus mendaftarkan pemain-pemainnya ya. Dan yang ketiga, penggunaan nama pemain yang mengandung unsur sara, seksual, dan lain-lain akan didiskualifikasi. Jadi nickname-nya, username-nya jangan yang aneh-aneh ya teman-teman. Terus, satu tim hanya boleh terdiri dari anggota angkatannya dan alumni. Artinya anggota angkatan aktif itu angkatan 2018 ini mohon maaf ya, angkatan 2017-nya tidak tergabung dalam angkatan aktif. Yang angkatan aktif adalah 2018, 1920. Dan untuk angkatan aktif ini tidak bisa berpindah-pindah. Hanya nanti yang alumni ya seperti angkatan 2017 dan yang di atasnya itu boleh berpindah-pindah ya. Misalkan dia mau main di 2018, 19, 20 terserah. Oke, next. Untuk yang kedua, ada detail turnamen. Yang pertama, sistem pertandingan pada saat babak knockout adalah single elimination atau best of one. Nah, untuk babak grand finalnya juga tetap kita menggunakan single elimination. Yang ketiga, turnamen menggunakan sistem bracket yang akan diundi. Sebentar lagi ya, sesudah slide ini kita akan mengundi yang diwakilkan oleh ketua koordinator. Yang keempat, terdapat pertandingan untuk merebutkan juara ketiga, yaitu 2 tim yang kalah pada babak awal. Next. Nah, ini untuk sistem bracketnya ya teman-teman. Nah, jadi karena hanya ada 3 angkatan aktif yang akan dilombakan, maka hanya ada
3 tim aja. Nah, sekarang aku izin share screen dulu. Dan aku minta koordinatornya ini semua hadir ya, dari angka 2018, 2019 sama 2020 hadir ya. Soalnya kita akan ini share screen-ku udah kelihatan belum? Nah, kita akan mengundi ya untuk nomor yang tadi yang sesuai dalam bracket supaya adil. Oke, mungkin biar makin adil lagi, kita undi juga angkatan mana yang pertama untuk mengambil Bian. Oke, dari angkatan 19 dulu yang pertama untuk mengundi. Kedua. Oke, setelah 19 baru angkatan 18, baru angkatan 20. Sekarang, untuk bracketnya, apakah hadir dari angkatan 19 koordinatornya? Boleh open mic, say hello. Untuk Sherin dan Mustika, apa sudah ada di ruangan? Halo, itu ada Sherin ya. Halo, oke. Nah, fungsi di Sherin di sini hanya bilang mulai gitu aja ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Silakan bilang mulai. Mulai. Oke. Oke, untuk angkatan 2019 masuk di bracket nomor 1. Dari PIC angkatan 18, apakah hadir? Tadi ada Kak Sela ya. Halo Kak Sela. Iya. Ya terima kasih Kak sudah merespon. Nah, sama seperti Sherin tadi, silakan menyebutkan mulai. Mulai. Oke. Oke, untuk angkatan 2018 ada di bracket nomor 3, dan berarti untuk angkatan 2020 di bracket nomor 3 ya, tapi biar adil nggak apa-apa deh. Mana ada PIC-nya? Koordinatornya dari angkatan 2020? Boleh say hello? Halo? Halo Kak. Oh iya, ada Angel ya. Oke, silakan bilang mulai Angel. Mulai. Oke, udah pasti ya nomor 3 ya untuk angkatan 2020. Oke. Ya, aku close share screen dulu. Silakan kembali. Silakan kembali share screen ya operator. Lawak banget gak sih? Iya dong. Nah, yang ketiga ada pengaturan pertandingan. Nah, yang pertama, lobby akan dibuat oleh kapten dari masing-masing tim. Jadi nanti kaptennya ya yang akan membuat lobby. Terus posisi tim pada turnamen adalah tim bagian atas bracket menempati sisi kiri dan tim bagian bawah bracket menempati sisi kanan. Nanti dari panitia akan akan mencoba mengkoordinasikan ya ketika pelaksanaannya. Terus itu juga ada contohnya, misalkan tim 1 melawan tim 2. Maka tim 1 yang akan membuat lobby pertandingan, menempati posisi kiri slot gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan masih bingung bisa ditanyakan aja. Setiap player wajib join ke Zoom dan Gmeet atau Gmeet yang akan disediakan oleh panitia dan menyalakan kamera. Jadi ketika pelaksanaan dari cabang e-sport ini ya, nggak cuma Mobile Legends aja, nanti ada Agartic sama chess.com itu peserta diwajibkan untuk join di Gmeet kayak kita gini sekarang, dan open cam sambil main gitu. Jadi memang diusahakan ada 2 device, satunya Gmeet dan satu lagi device untuk mainnya. Yaitu untuk keperluan dokumentasi dan untuk supaya sah aja sih gitu. Nggak ada kecurangan atau dan sebagainya. Dan sebelum dilaksanakan pertandingan, player harus menunjukkan gambar diri ya, beserta smartphone plus gambar lobbynya
diperlihatkan ke Zoom atau Gmeet. Yang tadi udah dijelasin di poin 3. Next. Nah, untuk rules-nya sendiri selama pertandingan berlangsung tidak diizinkan pause. Baik kendala device error, internet, dan lain-lain. Jadi ini tidak diperkenankan untuk pause. Jadi kalau emang DC, ya DC aja. Dan total waktu game berlangsung sampai pemenang bisa diketahui. Ya, mau gamenya 2 jam, terserah. Yang penting sampai tower lawan itu hancur dan pemenangnya bisa diketahui. Dan apabila game mengalami disconnect atau permasalahan koneksi, yaitu tanggung jawab peserta. Apabila pemain mengalami bug fatal, ya itu mereka harus segera melaporkan kepada wasit. Nah, jadi di Gmeet itu juga kan ada wasitnya ya. Jadi kalian bisa langsung komunikasikan di situ. Dan yang kelima, setiap kapten tim harus memverifikasi bahwa semua pemain di timnya sudah menyelesaikan settingan game yang diinginkan. Jadi ya nanti nggak ada alasan ya, settingannya berubah atau apa ketika in game. Terus yang keenam, memulai pertandingan tepat waktu. Yang ketujuh, apabila ada tim yang belum siap selama waktu yang ditentukan, maka lawannya bisa mendapatkan menang WO atau walkout dengan menghubungi admin atau wasitnya pada saat pertandingan. Misalkan kalau udah sesuai jadwal tapi dari tim satunya nggak datang-datang, nah itu bisa dieliminasi ya, bisa didiskualifikasi. Apabila kedua tim setuju, mereka dapat menunda. Nah ini juga ada kemungkinan juga bisa diundur dari jadwal seharusnya, asalkan ada persetujuan dari pihak ya pemainnya, dari pihak tim yang sedang menunggu. Yang kesembilan, hasil wajib dilaporkan kepada masing-masing admin tepat setelah pertandingan selesai. Nah ini karena kita ada di Gmeet, jadi kita langsung tahu. Dan terus game mode yang digunakan untuk pertandingan adalah custom lobby draft pick terbaru dengan sistem 3 band hero. Nah untuk Mobile Legends ini skinnya off ya, jadi kalau kalian punya skin epic, skin legend atau apa nggak bisa dipakai. Oke, selanjutnya. Nah, untuk awards-nya sendiri, tim yang berhasil mendapatkan juara 1 akan mendapat medali emas dan seterusnya. Untuk voucher, pulsa, GoPay atau OVO dan lain-lain, hanya tim yang mendapat juara 1 dan 2 saja yang akan mendapatkan vouchernya. Jadi nggak semua tim ya, teman-teman. Oke, kayaknya kalau dari Mobile Legends itu aja. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa tanyain ke aku langsung atau nanti pas sesi Q&A. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nathan. Oke, mungkin masih ada lagi slide atau PPT maupun Google Docs yang bakal dijelasin. Oke, untuk PIC-nya. Oke, ini PIC-nya aku lagi ya teman-teman, jangan bosan-bosan sama aku. Ya, di sini selanjutnya ada cabang olahraga elektronik Gartic.io. Next. Penanggung jawabnya aku dan Ivan. Pelaksananya Minggu jam 7 malam. Next. Syarat umum merupakan anggota Kamai dan setiap angkatan mengirim maksimal 5 orang sebagai perwakilan bermain. Lalu peserta akan dikoordinasikan melalui WhatsApp. Jadi nanti panitia akan membentuk grup khusus Gartic, khusus Mobile Legends, khusus poster dan lain-lain. Itu memudahkan nanti kita akan berkoordinasi. Lalu yang keempat, semua jadwal dan waktu format bermain, format waktunya adalah WIB. Toleransi keterlambatan 5 menit. Peserta wajib join Gmeet sama kayak yang sebelumnya. Next. Next. Oke, petunjuk teknis. Di in-game itu pastikan sebelum pertandingan dimulai, aplikasi Gartic.io peserta sudah terupdate yang baru. Atau kalian sebenarnya bisa juga sih dari website. Kalau mau make sure, bisa dari download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Yang kedua, lobby akan dibuat oleh panitia dan linknya akan di-share di grup WA. Lobby akan diatur jumlah peserta 15 dengan poin terbanyak 100. Permainan akan dilaksanakan selama 1 ronde hingga nilai maksimal tercapai. Apabila ada peserta yang memperoleh 100 poin itu ada yang duluan, maksudnya ya sampai ada peserta yang poinnya tuh 100, game itu akan berhenti dan dinyatakan sebagai pemenang. Lalu juara kedua dan juara ketiganya akan dihitung dari poin tertinggi kedua dan tertinggi ketiga.
Yang keenam, apabila dalam waktu 60 menit belum ada yang mencapai nilai 100, maka game akan diakhiri dan pemenang akan dilihat dari perolehan poin. Tidak boleh menggunakan huruf. Jadi teman-teman hanya boleh gambar objek, nggak boleh ada huruf. Nanti ada pengurangan nilai kalau misalkan, atau bahkan bisa didiskualifikasi ya kalau kedapatan menggambar huruf. Yang kedelapan, sebelum game dimulai akan dilakukan dokumentasi awal dan akhir. Panitia akan ikut dalam game untuk mengawasi, tapi tidak ikut bermain. Nah, dilarang keras menyampaikan chat atau komunikasi dari dan antar pemain yang bersifat menghasut, provokatif, taunting dalam bentuk apapun. Juga dilarang keras melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Jadi jujur-jujur ya kita semua. Next. Nah, untuk petunjuk teknis di bagian pengumuman, panitia hanya akan memberi apresiasi berupa hadiah kepada peraih juara 1 dan juara 2 saja. Jadi ini yang per individunya ya, teman-teman. Oleh karena setiap angkatan diberi 5 slot kepada masing-masing atasan untuk mengutus atlet-atletnya. Jadi setiap angkatan hanya diberikan 5 slot, maka angkatan yang menjadi juara 1, 2, 3 akan ditentukan dari hasil akumulasi. Akumulasi yang didapatkan masing-masing atlet yang mewakili angkatannya. Terkait pemberian hadiah, nanti juara 1 dan 2 akan dihubungi oleh pihak panitia. Ada lagi nggak tuh slide-nya? Oke, kalau nggak ada lagi, sepertinya itu aja dari Gartik.io. Oke, thank you Kanantan udah bacain rules tertib dari Gartik.io. Selanjutnya apa Kak Fani? Oke, selanjutnya sebelum Q&A session mungkin ada sedikit lomba. Izin masuk. Ya. Izin masuk. Sepertinya kelewatan ya, ada chess.com ya satu lagi. Oh, chess.com. Oke, kalau mungkin dari operator nggak ada, mungkin aku share screen aja. Oh, boleh Kak. Oke, biar lengkap ya teman-teman. Jangan bosan-bosan sama aku. Oke, share screen-ku udah masuk? Udah. Oke, untuk chess.com masih sama ya, PIC-nya aku sama Ivan. Dimulainya Minggu jam 4. Dan untuk syarat umumnya masih sama. Setiap angkatan, yang beda itu adalah setiap angkatan mengirimkan maksimal 2 orang perwakilan bermain ya untuk chess.com ini. Dan sisanya sama dengan yang Gartik.io tadi. Nah, jadi, untuk informasi juga kepada teman-teman, nanti PPT ini akan di-share di grup cabang olahraganya masing-masing ya, jadi nanti bisa juga dilihat. Ya, ini juga sama, pengaturan device dan internet, jadi koneksi internet ini merupakan tanggung jawab player. Kesalahan teknis yang berhubungan dengan device bukan tanggung jawab panitia, dan permasalahan internet juga bukan tanggung jawab panitia. Pada aplikasi chess.com, bila terputus internet, maka akan diberikan waktu 1 menit untuk menyambungkan kembali. Bila melebihi dari 1 menit, match dinyatakan selesai dan yang terputus koneksinya dianggap gugur. In-game-nya, pastikan sebelum pertandingan aplikasi chess.com, tiap peserta sudah terupdate ya. Ini kalian wajib install di App Store maupun Play Store. Dan match akan dibuat oleh peserta yang terletak di atas bracket kurang lebih sama dengan Mobile Legends tadi. Match diatur dengan tipe custom game. Match diatur dengan tipe standar, dan untuk time system memakai rapid dengan waktu 10 menit. Nah, screenshot yang wajib diserahkan kepada panitia itu settingan matchnya saat sebelum pertandingan, yaitu ketika 2 atlet sudah berada pada room dan hasil pertandingannya. Nah, untuk detail turnamennya sendiri seperti Mobile Legends menggunakan sistem bracket, dan pertandingan adalah sistem eliminasi atau best of 1. 2 peserta yang kalah di semifinal akan bertanding kembali untuk memperebutkan juara 3. Terus undian nomor 1 dan 3 bracket akan diundi saat ini diwakili oleh ketua koordinator. Nah, berarti untuk bracket kiri, ini kayaknya aku buka notes dulu deh. Kita akan mulai mengundi lagi, guys. Ya, sekarang share screen-ku udah berubah ya? Sudah kan? Udah. Oke,
Kita undi lagi, angkatan mana dulu yang akan mengambil undian. Oke, angkatan 19 yang pertama. Yang kedua. Karena ini chess.com ini sepertinya peminatnya agak banyak ya teman-teman, jadi mohon bersabar ya. Yang kedua, angkatan 18. Oh, masih sama kayak tadi ya. Kok bisa? Oke. Berarti kita mulai dari yang kiri dulu. Apakah hadir dari angkatan 19? PIC-nya Sherin, halo? Halo, halo. Halo, oke, silakan bilang mulai. Mulai. Oke. Oke, dari 18, dari 19, bracket 1. Ya ampun. Sepertinya dari angkatan 18 belum bilang mulai ya. Halo Kasela. Kepencet tadi. Halo Kasela. Oke, sepertinya sedang tidak bisa merespon. Halo? Halo, halo. Oh ya, boleh. Boleh Kak, bisa dibilang mulai? Oke, mulai. Sip. Oke, dari angkatan 18 menempati bracket nomor 2, dan berarti angkatan 2020 menempati bracket 3, nggak usah kita ulang lagi. Nggak usah kita undi lagi. Nanti kelamaan. Oke, bracket kanan ya sekarang, biar adil ya. Nggak apa-apa, kita undi lagi angkatan mana yang akan mengambil undian yang pertama. Oke, akhirnya ya angkatan 20 yang pertama. Oke, 19, baru angkatan 18. Oke, tadi ada Angel ya. Halo Angel. Bisa respon? Halo Angel. Halo. Ya, halo. Ya, boleh dibilang mulai ya. Silakan. Halo Kak. Ya, halo. Silakan bilang mulai. Iya. Mulai. Oke. Oke, berarti angkatan 20 menempati bracket 1. Astaga, kepencet lagi. Oke, nggak apa-apa ya Sherin ya. Di skip aja, biar nggak terlalu lama. Oke, dari angkatan 19 langsung menempati posisi 3 ya. Bracket 3, dan berarti sisanya dari angkatan 18 menempati bracket nomor 2 di sisi kanan. Oke, terima kasih atas partisipasi dari Ketua Koordinator. Aku lanjut share screen lagi di sini. Ada beberapa lagi yang belum. Share screen-ku udah masuk lagi ya? Udah kok. Oke. Nah, untuk awarding terakhir, panitia hanya akan memberi apresiasi berupa hadiah kepada peraih juara 1 dan juara 2 saja. Ini juaranya yang per individu berarti ya. Pemenang pertandingan juara 1 akan menyumbangkan medali emas, diikuti juara 2 dan seterusnya. Terkait pemberian hadiah nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Baik, demikianlah dari cabang e-sport chess.com. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nathan. Oke, selanjutnya guys, selain dari cabang lomba seni dan e-sport sendiri, kita ada acara atau sesi, yaitu sesi games yang bisa dihadiri oleh seluruh peserta atau seluruh anggota Kamai. Jadi nggak ada perwakilan sama sekali. Nah,
Kamai Cup sendiri ini juga akan melaksanakan sesi games yang akan dilaksanakan 3 kali dalam durasi 1 minggu. Nah, untuk timeline-nya sendiri, kalian bisa lihat di postingan Instagram yang udah di-share sama para panitia. Kemudian games ini dapat dihadiri oleh seluruh anggota Kamai, baik dari angkatan 2017 sampai 2021, dan juga para alumni. Kemudian tidak perlu pendaftaran untuk ikutin acara games ini. Jadi nanti kita bakal share langsung ke koordinator untuk link gamesnya sendiri. Terus kemudian peraturan ataupun teknis kegiatan acara games akan di-share oleh panitia ataupun penanggung jawab melalui grup kepada koordinator tiap angkatan dan juga grup official Kamai untuk mengundang para alumni dan lain-lain. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan terkait dengan games ini. Informasi lebih lanjutnya nanti bakal dikoordinasikan. Thank you. Selanjutnya kita ada sesi apa lagi nih, Kak Ivan? Iya, Kak Fani. Selanjutnya kita ada Q&A. Yang udah nggak sabar tanya-tanya nih, boleh silahkan nulis pertanyaannya di kolom chat atau langsung open mic aja boleh. Ntar kita bantu jawab. Mari silahkan, udah bisa dimulai. Oke, mungkin ada teman-teman dari koordinator maupun anggota dari tiap angkatan yang mau bertanya terkait dengan detail lombanya. Mungkin aku bacain yang tadi Sherin sempat tanya ya. Maaf, mau tanya, sorry kelewat, tema posternya tadi apa, Kak Mike? Boleh di-share lagi mungkin yang poster. Oke, aku bakal bantu jawab aja biar nggak ribet sama operatornya buat share screen. Jadi untuk tema posternya sendiri tuh bebas ya guys. Jadi karena poster itu kan bebas mau berapa isian posternya sendiri. Nah itu tema lomba yang dipergunakan itu adalah bebas. Yang penting karyanya orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, bukan copy-copy dari tempat orang lain kayak gitu. Jadi mau temanya tentang current condition mengenai lingkungan, kemudian budaya dan lain-lain itu bebas ya. Atau mau terkait dengan juga tagline-nya kita, good friend, good game, atau tema Kamai Cup kita, tak kenal maka tak sayang. Jadi sesuai dengan kreativitas dari tiap peserta perwakilan angkatan, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin Abim tadi sempat open mic, silahkan kalau mau tanya. Abimanyu Dimas. Enggak, siapa enggak open mic kok. Oh, oke. So, mungkin kayaknya nggak ada lagi nih yang nanya-nanya ya Kak Ivan. Soalnya kayak udah pada paham semua terkait dengan detail lomba. Iya, udah pada pinter-pinter. Wah, cool. Ternyata para speaker kita udah ngejelasin dengan sangat detail ya. Jadi semuanya nggak ada yang lagi yang mau ditanyain. Dan for your information aja guys, nanti juga bakal di-share screen, di-share PPT maupun G-Docs yang tadi di-share di screen kita. Oke, selanjutnya ada sesi apa lagi sih ini Kak Ivan? Selanjutnya sudah sampai di acara penutup nih, sesi closing. Oke, Iya. ada announcement dulu ya sebelumnya. Jadi terkait dengan kita lomba yang tadi, jadi yang pertama untuk para koordinator nih terutama, jangan lupa buat diinfoin sama temen-temennya terkait dengan jadwal pendaftaran dan daftar sesuai dengan jadwal. Jadi jangan sampai telat buat daftarnya dan kalau bisa diusahain jangan deadline kayak gitu. Terus kemudian buat seluruh koordinator lebih aktif lagi baik di grup koordinator maupun angkatan. Dan jangan lupa enjoy participation guys, karena ini bukan acara dari panitia aja atau mungkin tiap angkatan, tapi ini acara seluruh anggota Kamai, baik alumni maupun yang angkatan yang aktif. Itu aja dari aku, thank you. Apalagi nih Kak sesi kita. Thank you Kak Fani. Tadi yang udah aku mau kasih tahu tapi salah ya. Sesi closing nih ya. Boleh open mic, open cam semua. Kita mau foto. Oke, jadi di sesi kita yang closing ini kita ada foto dulu nih guys, foto sessionnya. Jadi buat dokumentasi juga nih, buat semua teman-temannya. Jadi kita harapkan semuanya buat open camera. Untuk kakak operator bisa nanti taking fotonya ya.
Yuk, buat Kak Yosua, Kak Bill Samuel, terus Kak Sherin, Kak Gresela, Kak Barnis, Kak Asael, Kak Bimanyu, Kak Willy, Kak Samuel Noti, diharapkan untuk open camera. Untuk Kak Novelia juga, untuk Kak Lira, untuk Kak Yuliana. Yuk guys, pada open camera semuanya. Biar kita foto nih. Yuk teman-teman, yuk on cam. Yuk pada on cam yuk. Oke, mungkin yang lainnya ada kendala jaringan ataupun ada masalah teknis dengan kameranya, mungkin nggak bisa open camera, so kita langsung taking foto sekarang aja ya. Oke, untuk kakak operator bisa taking fotonya. Oke teman-teman, aku hitung 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, thank you Kak Asael. Thank you Kak Asael. Oke, cool guys. Thank you juga teman-teman. Yuhu. Selanjutnya kita udah sampai pada sesi yang terakhir yang tadi sudah diburu-buru sama Kak Ivan nih, sesi closingnya kita. Jadi terima kasih sebelumnya, aku pengen apresiasi buat teman-teman partisipasi semuanya, buat kakak-kakak alumni juga dan juga seluruh koordinator dan juga panitia yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di acara technical meeting ini sendiri. Oke, kita bakal lanjut ke closing, doa penutup yang akan disampaikan sama siapa nih Kak Ivan? Sama Kak Nathan. Silahkan. Untuk menutup, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih memberkati kami hingga saat ini, menyertai kami sepanjang acara technical meeting ini. Biarlah acara ini dapat berjalan dengan baik dan acara ini juga bisa menjadi berkat bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan syukur. Amin. Thank you Kak Nathan. Oke, thank you Kak Nathan. So guys, kayaknya udah sampai di sini dulu acara kita untuk technical meeting sendiri. So aku bilang terima kasih dan jangan lupa buat nge-share info-info yang kalian dapat, terutama bagi koordinator, ke grup angkatan masing-masing. So, sampai jumpa di acara Kamai Cup. See you guys. See you guys.